Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang perception and attention. Jadi minggu kemarin sudah belajar tentang sensory system, kemudian minggu ini kita akan belajar tentang sistem sensor di dalam tubuh kita itu gimana sih cara mempersepsinya dan apa saja yang dipersepsi oleh sistem sensori dalam tubuh kita. Kita lanjut saja. Oke, teman-teman sudah melihat layar yang saya bagikan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perception and attention. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu perception and interpretation. Jadi, bagaimana kita melakukan persepsi, apa itu interpretasi gitu ya. Kemudian kita belajar tentang attention atau perhatian. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang ADHD dan autism, di mana kedua gangguan ini ada hubungannya dengan attention, baik itu perception juga. Oke, sekarang saya memberi Anda 4 detik, dan saya meminta teman-teman untuk menebak kira-kira itu adalah gambar apa. Jadi silakan fokus, kemudian saya akan memberikan waktu 4 detik saja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, cukup cepat. Let's do this again. Jadi, sebelum saya mulai, take a deeper look. Sekarang silakan dilihat kembali dengan lebih lama gitu ya, lebih dalam lagi. Nah, kalau teman-teman melihat gambar yang saya tampilkan di layar gitu ya, kira-kira melihat apa? Mungkin teman-teman ada yang melihat topi, leher, atau mungkin leher ada kalungnya, atau mungkin old woman, nenek-nenek gitu ya, atau mungkin juga pita putih dengan topi warna putih, atau mungkin juga melihat bule gitu. Nah, jadi setiap teman-teman ini memiliki arti yang berbeda-beda, mengartikan, menginterpretasikan gambar ini berbeda-beda dari satu orang ke orang lain, gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan persepsi. Jadi, persepsi itu merupakan tahap paling awal dari serangkaian pemrosesan informasi, di mana kita melakukan suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah kita miliki untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi atau mengartikan stimulus yang diterima oleh indera kita, seperti mata, telinga, dan hidung. Nah, teman-teman tadi melihat gambar ini sebagai stimulus, gitu ya. Kemudian teman-teman proses di dalam otak, menambahkan pengalaman lalu, mungkin dulu pernah lihat nenek-nenek tua, atau mungkin melihat seorang gadis, rambutnya panjang, segala macam. Nah, proses pengolahan informasi ini akhirnya kita artikan. Nah, itulah yang disebut dengan persepsi. Nah, proses persepsi ini ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu bottom up, stimulus information. Maksudnya apa? Bottom up ini adalah bersumber dari stimulus-stimulus yang nyata. Jadi kita mendapatkan informasi dari stimulus yang nyata, yang mana stimulus-stimulus tersebut bisa diinderai oleh alat-alat indera manusia, dan objek tersebut mempunyai kriteria fisik, atau bisa dikatakan objek tersebut adalah objek yang nyata. Jadi, persepsi bottom up ini menekankan pentingnya stimulus sensorik. Contohnya apa? Contohnya teman-teman melihat atau memegang batu gitu ya, yang agak kasar. Nah, teman-teman padahal cuma megang aja nih, padahal cuma megang aja, belum melihatnya gitu. Memegang pakai indera peraba, kemudian teman-teman akhirnya bisa menginterpretasikan, mempersepsikan apa yang teman-teman pegang itu adalah batu. Nah, itu disebut dengan bottom up. Dari stimulus yang kita pegang, yang kita terima, dan kita akhirnya mendapatkan informasi-informasi dari hal tersebut sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan. Proses yang kedua yaitu top down, conceptually driven processing, di mana bersumber atau berawal dari memori yang telah disimpan di dalam ingatan manusia, membantu kita dalam memahami bagaimana kesan-kesan sensorik dipahami oleh otak. Jadi, kalau top down ini, kita mengandalkan memori yang ada di otak kita.
Contohnya begini, kita diberikan informasi tentang sebuah gunung yang ada di Jawa Timur gitu ya. Kemudian kita diberikan misalnya gunung X. Nah, kita jadi bisa membayangkan, oh gunung X itu berarti ciri-cirinya seperti ini. Kemudian di sana jalurnya mendakinya seperti apa, sepi atau tidak gitu. Jadi berdasarkan memori-memori yang kita miliki sebelumnya. Seperti itu. Lalu kita akan belajar tentang bagaimana setiap sense kita melakukan persepsi. Indera kita melakukan persepsi. Oke, yang pertama adalah perception of taste, yaitu pengecap, yang disebut juga dengan sistem gustasi. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, ada lidah. Agar makanan kita dapat kita rasakan, maka zat makanan dikecap oleh mulut kita, kemudian molekul zat makanan tersebut terlarut dalam air ludah, dan akhirnya menstimulasi reseptor-reseptor pengecap di lidah kita, sehingga kita jadi tahu, oh ini rasanya manis, ini rasanya pahit, dan lain sebagainya. Untuk rasa yang pertama, yaitu bitterness, atau pahit, adalah makanan yang mengandung alkaloids. Jadi, makanan-makanan yang pahit itu disinyalir memiliki senyawa yang disebut dengan alkaloids. Oleh karena itu, bagian lidah belakang ya yang berwarna biru itu adalah daerah reseptor rasa pahit gitu. Yang berwarna biru ini, daerah yang belakang adalah reseptor rasa pahit. Kecenderungan reseptor ini akan membuat manusia untuk menghindari makanan dengan rasa ini, yaitu pahit. Makanya orang-orang nggak suka makanan yang pahit, karena memang reseptor ini otomatis mengartikan suatu makanan itu rasanya pahit dan tidak mau lagi dengan makanan itu. Oke. Selanjutnya yaitu sourness. Asam. Lidah akan mendeteksi hadirnya ion hidrogen pada makanan sehingga reseptor rasa asam di lidah, yaitu yang terletak di tepi dalam, ya, tepi dalam, tepi belakang yang berwarna hijau ini, akan merasakan asam. Tidak jarang pula rasa asam ini membuat orang sampai mengernyitkan dahi, ya kan? Kalau misalnya teman-teman rasanya terlalu kecut gitu ya. Sebagai respon rasa asam tersebut, dan itu terjadi langsung gitu. Rasa selanjutnya yaitu sweetness, manis. Rasa yang paling ditolerir dong oleh setiap orang, di mana reseptor di ujung lidah depan yang berwarna pink ini akan mendeteksi sukrosa atau gula pada makanan sehingga manusia bahkan akan ketagihan dengan rasa ini. Sebagian besar makanan yang rasanya manis adalah aman untuk dikonsumsi. Kita lanjut ke rasa berikutnya yaitu saltness. Ini adalah asin, di mana reseptor di bagian tepi depan lidah yang berwarna kuning ini merupakan reseptor rasa asin, di mana ia mendeteksi keberadaan natrium klorida dalam makanan. Nah, ternyata masih ada lagi, yaitu umami. Nah, ini ya, yang dinamakan rasanya itu adalah umami. Tahun-tahun belakangan ini peneliti mengakui keberadaan rasa yang kelima ini, yaitu umami, di mana rasa ini merupakan rasa enak atau gurih pada makanan, mengacu pada adanya MSG atau monosodium glutamat pada makanan. Nah, area yang berwarna putih merupakan pendeteksi umami. Jadi dia ada rasa manisnya, ada asinnya, mungkin ada asamnya sedikit gitu ya, sehingga bisa menjadi gurih makanan itu. Kita lanjut ke persepsi dari touch, raba. Oke. Salah satu fungsi touch, peraba itu adalah cutaneous senses, yaitu kita hanya berfokus untuk hari ini, kita hanya berfokus pada skin senses, jadi merasakan melalui kulit kita, gitu ya. Persepsi yang bisa kita rasakan melalui kulit. Oke. Kita lihat. Yang pertama, persepsi yang bisa kita rasakan melalui peraba kita, yang pertama adalah touch, sentuhan.
Stimulus menyebabkan getaran di kulit atau adanya perubahan tekanan pada kulit yang dideteksi oleh mekanoreseptor di kulit. Jadi, touch itu memang terjadi karena adanya getaran di kulit kita yang dideteksi oleh mekanoreseptor. Contohnya adalah corpuscula Pacini, corpuscula Meissner, dan Merkel disc. Kemudian, persepsi yang bisa dilakukan oleh indera peraba selanjutnya adalah temperature atau suhu. Nah, stimulus panas dan dingin dideteksi oleh reseptor termosensitif, yaitu corpuscula ruffini, corpuscula krause. Nah, kulit kita dalam merasakan suhu ada tingkatan suhu pada wilayah tertentu yang akan menghasilkan netralisasi suhu, tidak panas atau tidak dingin. Jadi titik netral yang tidak panas dan tidak dingin ini bukanlah suatu nilai mutlak, tetapi bergantung pada riwayat stimulasi suhu sebelumnya. Kita contohkan secara gamblang ya. Jadi misalnya teman-teman tangan kanan dan tangan kiri, tangan kanan dimasukkan ke air yang cenderung panas, bukan hangat ya, cenderung panas. Kemudian yang kiri dimasukkan ke air yang cenderung dingin gitu. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam air tersebut, kanan dan kiri, kemudian teman-teman mengangkatnya secara bersamaan gitu ya. Nah, teman-teman akan merasakan suhu netral ketika sudah dilepas dari kedua air tersebut gitu. Kemudian untuk suhu ini juga agak unik gitu ya. Ketika teman-teman merasakan panas, misalnya air panas nih ya, air panas, tangan kanan dimasukkan ke air panas yang nggak panas banget, maksudnya agak hangat gitu ya. Dimasukkan mungkin pertama agak kaget, tapi lama-kelamaan dia akan terbiasa dengan hal tersebut. Bahkan kalau misalnya ditambahin air panas lagi, itu pertama juga agak kaget, tapi lama-lama juga akan terbiasa dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, inilah yang agak unik ya di sensor kita pada kulit, yaitu terkait dengan suhu. Nah, terdapat dua kategori reseptor suhu. Untuk sensor suhu dingin, terletak di bawah lapisan kulit epidermis. Jadi, lapisan kulit itu kan yang paling atas epidermis. Jadi, untuk sensor dingin itu ada di bawahnya. Sedangkan untuk yang panas, itu sensornya lebih ke dalam lagi. Oke. Persepsi yang ketiga yaitu itch, gatal. Ya. Rasa gatal ini disebabkan oleh iritasi kulit. Nah, histamin dan zat kimia lainnya yang dilepaskan oleh iritasi kulit dan reaksi alergi merupakan sumber penting gatal. Itulah yang menyebabkan gatal. Gatal merupakan sensasi yang tidak menyenangkan dan memicu kita untuk refleks menggaruk, ya kan? Teman-teman pasti sering sekali. Menggaruk ini mengurangi rasa gatal sih memang, karena rasa nyeri saat kita menggaruk akan menekan rasa gatal. Jadi memang sebenarnya kita tuh mengalihkan ya, itu yang terjadi adalah nyeri untuk menekan rasa gatal yang kita alami pada saat kita menggaruk, seperti itu. Nah, lanjut ke pain atau nyeri. Nyeri merupakan sensasi yang sangat kompleks. Kenapa jadi berbeda dengan yang lain, persepsi yang lain? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Secara subjektif, nyeri merupakan stimulus yang menyakiti jaringan kulit yang dideteksi oleh ujung syaraf bebas, free nerve endings. Oke, kita lanjut. Nah, nyeri itu tampaknya memiliki 3 efek perseptual dan perilaku yang berbeda. Makanya tadi di sini saya sebut sedikit kompleks untuk melakukan persepsi nyeri. Yang pertama yaitu persepsi yang dilakukan adalah sensori komponen, yaitu komponen sensori. Persepsi ini murni stimulus yang menimbulkan nyeri, memang karena stimulus yang menimbulkan nyeri. Yang kedua yaitu persepsi tentang komponen konsekuensi emosional langsung, rasa tidak menyenangkan atau terganggunya seseorang akibat stimulus nyeri tersebut. Jadi merasakan nggak enak karena adanya stimulus yang membuat nyeri itu. Kemudian yang ketiga yaitu implikasi emosional jangka panjang akibat dari nyeri yang kronis. Dalam artian, ancaman yang dirasakan oleh seseorang dalam jangka panjang ya, akibat ketidaknyamanan nyeri tersebut. Contohnya apa? Contohnya begini, nyeri, orang habis kecelakaan gitu ya. Nah, untuk yang komponen sensori, persepsi yang pertama itu pasti karena memang jatuh.
Misalnya kakinya sampai luka parah gitu ya, kaki sebelah kanan sampai luka parah. Itu adalah sensory komponen. Kemudian yang kedua, komponen konsekuensi emosional langsung, nggak enak. Orang itu pasti ngerasa mempersepsikan tuh nggak nyaman, nggak enak, sakit gitu ya, dengan adanya luka tersebut. Nah, persepsi yang ketiga, implikasi emosional jangka panjang, contohnya adalah, aduh, gimana dong kalau misalnya aku nanti nggak bisa jalan, gimana dong kalau misalnya nanti ini lukanya semakin parah. Nah, itu persepsi yang dilakukan oleh manusia ketika mengalami sebuah pain atau nyeri. Jadi ada 3 komponen persepsi pain. Beralih dari peraba ke auditori, yaitu pendengaran. Nah, sistem pendengaran itu melakukan 4 persepsi. Yang pertama yaitu perception of loudness. Persepsi kenyaringan suara. Mengenali hasil dari keras atau lemahnya suatu getaran yang menimbulkan suara. Jadi suara yang lebih keras akan menghasilkan getaran yang lebih hebat pada gendang telinga dan osikula, yang menimbulkan gerakan yang lebih hebat terhadap silia di dalam sel-sel rambut ya. Jadi karena adanya getaran yang hebat itu menggetarkan silia sel-sel rambut di auditoris, sehingga sel-sel ini melepaskan lebih banyak neurotransmitter yang mengakibatkan laju penembakan lebih tinggi pada akson-akson di koklea. Seperti itu, jadi semakin keras, semakin getar hebat, semakin banyak ion-ion yang dilepaskan oleh neurotransmitter pada akson di koklea. Persepsi yang kedua yaitu perception of timbre, mengenali warna nada dari suara. Misalnya kita mendengarkan suara biola ya, kita akan cukup mudah membedakannya dengan suara alat musik lain, misalnya seruling ataupun trompet gitu. Nah, kemampuan membedakan antara suara biola, seruling, trompet ini adalah tergolong perception of timbre. Lanjut, yang ketiga yaitu perception of spatial local location. Nah, persepsi lokal spasial ini merupakan kita bisa menentukan lokasi dari mana sumber suara berasal, gitu. Misalnya ada suara klakson, kan kadang kalau misalnya kita lagi nyetir gitu ya, ada suara klakson atau suara ambulans, kita kan bisa mempersepsi ini kira-kira ambulans dari depan kita atau dari belakang kita ya. Nah, itu namanya perception of spatial location, gitu. Nah, kenapa seperti ini? Neuron-neuron di sistem auditoris kita merespon secara selektif terhadap waktu tiba getaran suara tersebut, gelombang suara tersebut gitu. Jadi, waktu tibanya gelombang suara tersebut itu seberapa, itu sudah dikalkulasi gitu ya oleh sistem pendengaran kita, sehingga kita jadi tahu nih lokasi suara tersebut ada dari mana, berasal dari mana gitu. Nah, itu perception of spatial location. Yang keempat yaitu perception of complex sound. Nah, untuk persepsi bunyi kompleks ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah mendeteksi suara, yang kedua adalah menentukan di mana lokasi sumber suara tersebut. Kemudian kita juga menentukan apa ya kira-kira source dari suara tersebut, identifikasi dari suara tersebut. Nah, contohnya adalah teman-teman pasti sering sekali melakukan perception of complex sound ini. Contohnya misalnya kita pada saat belajar gitu ya, di ruang belajar di luar kamar gitu ya. Kemudian ada suara handphone berdering di dalam kamarnya teman-teman. Nah, teman-teman jadi bisa tahu nih, oh ini adalah nada dering WhatsApp di handphoneku. Asalnya dari kamar. Oh, ini adalah suara kentongan tukang bakso di depan rumah. Nah, itu kan teman-teman juga sudah mendeteksi suara apa itu, lokasinya dari mana, gitu ya. Kemudian kira-kira yang bunyi itu apa, gitu. Nah, itu merupakan perception of complex sound. Kita lanjut ke perception of visual, penglihatan ya. Informasi yang ditangkap oleh mata akan dianalisis oleh wilayah-wilayah korteks asosiasi visual yang berada di bagian occipital lobe atau lobus occipital. Di mana lobus occipital? Nah, diingat-ingat, jadi lobus occipital itu ada di bagian belakang otak ya. Itu memang untuk pemrosesan visual. Nah,
Persepsi apa saja yang bisa dilakukan oleh mata kita? Yang pertama adalah color perception, yaitu persepsi warna. Adanya perbedaan pada panjang gelombang dan frekuensi dari gelombang cahaya yang menyebar dan diterima oleh mata akan menyebabkan mata mampu menerima warna-warna yang berbeda. Kalau teman-teman masih memperhatikan untuk yang pertemuan kemarin dari materi teman-teman sendiri, itu kan ada sel kerucut pada mata yang itu juga mempengaruhi bagaimana ya kita bisa mempersepsi warna yang kita tangkap seperti itu. Persepsi yang kedua yaitu tentang form perception, yaitu persepsi bentuk. Yaitu kemampuan mata yang sensitif terhadap orientasi dan frekuensi spasial. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ini bentuknya apel, oh ini bentuknya laptop. Jadi mata kita sudah memiliki sensitivitas terhadap orientasi, ukuran, gitu ya, secara bentuk. Selanjutnya yaitu movement perception, yaitu persepsi pergerakan, mempersepsikan arah dan percepatan gerakan dari suara objek. Nah, jadi kita bisa tahu ini kira-kira akan mengarah kemana, ke depan, ke belakang, gitu ya. Nah, area-area di korteks ekstrastriata di bagian belakang otak. Jadi ada yang namanya korteks ekstrastriata di occipital lobe, yaitu lobus occipital. Itu terdapat area yang dinamakan V5. Nah, di V5 ini atau bisa juga disebut dengan MT, medial temporal. Area ini mengandung neuron-neuron yang merespon pergerakan. Jadi akan diproses di V5 itu atau MT ya, namanya medial temporal yang terletak di korteks ekstrastriata di bagian occipital lobe. Kita lanjut ke persepsi of smell, bau, penghidu, atau biasa disebut dengan olfactory. Nah, olfactory perception yang pertama yaitu persepsi pada hidung kita itu melakukan proses persepsi terhadap stimulus dengan cara mengenali spesifik odoran. Maksudnya odoran ini adalah odoran itu bau ya, jenis-jenis bau gitu. Jadi hidung kita itu mampu mengenali spesifik odoran sampai lebih dari 10.000 jenis. Gitu ya. Dan kemungkinan hewan lain juga dapat mendeteksi lebih dari itu. Contohnya kalau misalnya kita lihat anjing-anjing untuk yang digunakan oleh polisi untuk mendeteksi, mengendus segala macam, mencari bukti segala macam gitu. Nah, mereka kemungkinan juga melebihi lebih dari kemampuan manusia untuk mendeteksi 10.000 jenis odoran ini. Seperti itu. Nah, caranya gimana sih hidung itu mendeteksi persepsi bau? Nah, teman-teman kalau lihat di gambar yang sebelah kanan ya, gambar sebelah kanan ini, sisi kiri merupakan ilustrasi menunjukkan bentuk dari 8 odoran hipotesis ya. Kemudian sisi kanan menunjukkan 4 molekul reseptor odoran yang juga dihipotesis. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini jenis molekul odorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini adalah molekul reseptor odoran yang akan menerima jenis-jenis ini tadi. Ada 4. Nah, oleh karena itu, molekul odoran ini nanti akan berikatan dengan molekul reseptor sehingga odoran mengaktifkan reseptor untuk menstimulasi neuron olfaktoris. Jadi berbeda-beda gitu. Susunannya akan berbeda-beda, setiap odoran tuh memiliki bentuk yang berbeda-beda sehingga nantinya si reseptor ini mengaktifkan reseptor pada neuron olfaktoris dan menerjemahkan juga berbeda-beda. Oh, ini bau harum, ini bau busuk, ini bau agak-agak anyir gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara tentang persepsi, selanjutnya kita akan belajar tentang attention atau perhatian. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum itu, coba teman-teman memilih satu kartu ya. Saya minta teman-teman memilih satu kartu saja. Oke, silakan pilih salah satu kartu saja. Ingat-ingat jangan sampai dilupakan salah satu kartu. Kemudian teman-teman apakah sudah bisa mengingatnya sekarang? Karena teman-teman akan saya berikan kartu lagi, silakan dicari. Pasti teman-teman tidak
bisa menemukan kartu yang teman-teman ingat tadi. Ya kan? Nah, ini merupakan suatu trik. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya saya benar-benar mengganti susunan kartu-kartu tersebut. Di mana teman-teman tadi fokus terhadap bentuk-bentuk kartu yang ada di atas ini gitu kan. Kemudian saya memang benar-benar mengganti semua susunan kartu yang mirip memang gitu kan. Ada love, ada wajik, ada keriting gitu ya. Sama, tapi saya sebenarnya mengganti total. Makanya kartu teman-teman tadi bisa hilang. Your card has disappeared. Itulah salah satu contoh dari attention, perhatian. Karena teman-teman memang tadinya fokus pada satu kartu, misalnya tadi fokus pada kartu wajik warna merah, Queen, kemudian teman-teman sama sekali tidak menghiraukan kartu yang lain gitu ya, dan saya hadirkan kartu susunan kartu yang lain yang itu menyebabkan kartu yang teman-teman pilih tadi adalah hilang. Itu salah satu contoh dari attention, perhatian. Oleh karena itu, perhatian adalah suatu proses kita melakukan konsentrasi pada pikiran kita, fokus, dan melakukan serangkaian proses mental pada otak. Jadi perhatian itu juga dapat merujuk pada proses pengamatan beberapa pesan sekaligus, tapi juga bisa mengabaikan pesan yang lain, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, ada beberapa tipe dari attention atau perhatian. Yang pertama yaitu perhatian fokus. Perhatian fokus ini dapat diartikan kemampuan kita untuk memberikan respon spesifik pada suatu stimulus, gitu ya. Contohnya gimana? Perhatian yang memang kita benar-benar akan fokus pada hal tersebut. Kita contohkan, nah ini. Coba teman-teman memberikan tanda silang pura-pura gitu ya, di laptop masing-masing atau di handphone masing-masing pada huruf R. Silakan diberikan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari focus attention. Jadi teman-teman memberikan tanda silang pada huruf R di serangkaian huruf ini, sehingga teman-teman mengabaikan huruf B yang lain, sehingga teman-teman hanya fokus pada yang diperintahkan saja. Nah, untuk fokus terhadap sesuatu, gitu ya, teman-teman harus paham dengan hal tersebut, dengan perintah yang saya berikan tadi, gitu ya. Termotivasi untuk memperhatikan, memang pengen, mungkin ada juga yang nggak pengen, aduh apa sih ini, gitu. Jadi tidak akan melakukan fokus attention tadi, kecuali misalnya teman-teman yang tadi memang benar-benar memberikan silang pada huruf R. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau tadi adalah focus attention, sekarang adalah sustain focus. Coba teman-teman, ini contohnya ya. Teman-teman mengulang hurufnya dari belakang. Malang. Sekarang teman-teman ulang, mulai dari huruf G ya berarti ya. G, N, A, L, A, M. Nah, teman-teman ini tadi sedang melakukan sustained focus. Di mana sustained focus ini adalah perhatian yang dipertahankan. Jadi kemampuan untuk mengatur atau mempertahankan secara konsisten terhadap level performansi saat melakukan perhatian dengan melibatkan memori jangka pendek kita. Gitu. Tadi kan saya minta teman-teman mengulang kata Malang dari belakang. Nuh, pasti teman-teman pasti langsung mikir sambil membayangkan. G, N, A, dan lain sebagainya. Nah, itu membutuhkan keterlibatan dari memori jangka pendek di sana untuk mengulang suatu kata, gitu ya. Jadi teman-teman mempertahankan fokus tersebut dengan melibatkan short term memorinya. Nah, inilah dengan melakukan sustain focus ini, kita bisa memiliki atau melakukan sustain focus ini, kita melibatkan kemampuan vigilance. Vigilance itu pokoknya benar-benar fokus ya terhadap suatu hal. Tidak menghiraukan hal yang lain, kita harus tetap fokus. Meskipun ada distraksi, kita tetap fokus di sana. Nah, itu adalah vigilance. Jadi saat melakukan sustain focus ini kita membutuhkan vigilance, kemudian perhatian terhadap deret gitu ya. Kemudian konsentrasi yang melibatkan kinerja memori kita. Oke.
Nah, ini juga contoh lain yang saya rasa sudah cukup saya contohkan dengan contoh awal tadi. Kita bisa lanjut ke ke jenis atau tipe attention yang lain. Yaitu yang ketiga adalah selective focus attention. Oke. Seperti yang dicontohkan di pergerakan di awal ya. Awal kita membahas attention, itu merupakan selective focus attention. Jadi teman-teman memang melakukan menyeleksi. Teman-teman fokus di yang mana, di stimulus yang mana gitu. Kemampuan ini adalah mempertahankan level spesifik dari suatu stimulus dan mengacuhkan stimulus lainnya. Jadi teman-teman tadi melihat cuman wajik warna merah, yang lain tuh nggak diperhatikan. Nah, itu namanya selective focus attention. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas saluran, yaitu kemampuan kita memproses seluruh rangsangan sensorik secara bersamaan, karena kita memiliki keterbatasan gitu. Kita tidak bisa, mungkin kecuali yang memang orang-orang sangat ini ya, sangat tinggi kemampuan IQ-nya. Tapi saya rasa ketika kita diperintahkan untuk memperhatikan satu, maka kita akan memperhatikan satu saja dan kita mengabaikan ke yang lain gitu. Nah, otomatis inilah akibatnya karena kita tidak bisa memproses semua stimulus yang ada, jadi kita memilah-milah stimulus yang kita kehendaki saja. Seperti itu. Oke. Untuk selective focus attention ini seperti teori yang sangat terkenal ya di teori attention, teori tentang perhatian ini, yaitu teori dari Broadband Theory of Attention. Broadband Theory ini biasa juga disebut dengan filter theory atau bottleneck theory. Bottleneck itu leher botol. Nah, kenapa disebut leher botol gitu? Teori ini menyatakan bahwa atensi kita tuh menyerupai bentuk leher botol, di mana informasi akan melewati leher botol tersebut. Dan karena leher botol itu kan mengecil ya kan, jadi harus ada informasi-informasi yang terbuang, sehingga kita memang benar-benar akan fokus terhadap informasi yang benar-benar masuk melalui bottleneck itu tadi. Tuh. Nah, contohnya begini, ada attended signal dan unattended signal. Sinyal yang memang kita inginkan untuk kita terima dan kita tidak ingin menerimanya. Nah, kedua sinyal tersebut masuk ke sensory store kita, masuk ke sistem sensori kita. Jadi ini banyak informasi ya, masuk ke sistem sensori kita, kemudian terjadilah di sini bottleneck, di sini selective filter, di mana unattended message itu blocked. Sorry, ini kurang D. Jadi sinyal-sinyal yang kita tidak inginkan itu kita blok di sini, sehingga hanya sinyal yang kita inginkan saja yang masuk atau kita filter, sehingga hanya satu saja yang masuk ke higher level processing. Kita masukkan ke sistem pemrosesan pada otak kita dan lain sebagainya. Seperti itu, kemudian kita lanjutkan masuk ke working memory process. Jadi memang ada dengan sengaja informasi-informasi yang kita buang, tidak semuanya kita masukkan gitu. Jadi kita hanya fokus pada informasi yang kita pinginkan aja nih gitu. Itu menurut Broadband Theory of Attention. Tapi muncul yang kedua yaitu cocktail party effect untuk menjadi suatu protes gitu ya terhadap sistem filter yang diberikan oleh Broadband. Nah, disebut dengan cocktail party effect itu karena teori bottleneck atau teori filter dari Broadband tadi memiliki kelemahan, yaitu tidak selamanya kita mampu mengontrol informasi. Jadi kita nggak bisa mengontrol terus gitu. Kita cuma pengen dapat informasi yang kita pengenkan, kayak gitu kita nggak bisa. Jadi kadang-kadang ada informasi yang kita tidak inginkan itu pasti bisa masuk ke atensi kita. Nah, itulah muncul dari protes, yaitu cocktail party effect. Contohnya begini, misal nih ya, teman-teman ada di suatu pesta, gitu ya. Ada di suatu pesta, ada dua ruangan yang berdekatan nih, gitu. Di sana juga ada pintu di antara kedua ruangan tersebut. Teman-teman paham di ruangan satunya itu
sama sekali teman-teman nggak tahu di sana tuh bahas apa. Jadi teman-teman hanya fokus terhadap pembahasan di ruangan yang teman-teman berada gitu. Tapi pada suatu ketika di ruangan sebelah itu ada yang menyebutkan nama teman-teman gitu. Ketika nama teman-teman disebutkan, wah ini sudah langsung ke distrak. Teman-teman pasti langsung melakukan atensi atau perhatian ke ruangan sebelah tadi yang sempat menyebutkan nama teman-teman. Padahal itu tadi teman-teman tidak menginginkan kan stimulus tersebut untuk terjadi. Nah itu dia protes dari cocktail party effect terhadap teori filternya punyanya Broadbent. Oleh karena itu dari selective attention tadi muncullah yang disebut dengan divided attention, yaitu atensi terbagi. Nah, kemampuan untuk menghadirkan 2 atau lebih dari aktivitas stimulus suara yang berkelanjutan. Jadi kita memang sebenarnya bisa memproses beberapa stimulus gitu untuk kita proses di otak kita. Contoh yang paling tepat adalah saat kita berkendara. Jadi kita bisa telepon pada saat mengendarai gitu ya. Pada saat kita nyetir mobil, kemudian kita bisa sambil telepon, tentunya pakai handsfree ya, jangan telepon ke distrak beneran. Jadi kita menggunakan handsfree. Kemudian kita juga harus fokus pada jalan, kita tetap fokus pada marka jalan, area lalu lintas, arus lalu lintas gitu ya. Belum lagi misalnya kalau misalnya kita diajak ngobrol sama teman di samping kita, nah itu kan perhatian kita sudah sangat banyak ya dibaginya gitu. Nah itulah divided attention. Nah untuk divided attention ini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu voluntary, yang memang kita mau bersedia untuk didistract dengan adanya stimulus baru. Contohnya itu tadi kita pada saat nyetir. Kita pasti harus mau tidak mau dong fokus ke jalan, kemudian kita juga harus fokus terhadap pergerakan persneleng gitu. Nah, itu namanya voluntary. Ada juga yang kedua yaitu involuntary. Involuntary ini kita sebenarnya tidak menginginkan adanya stimulus baru yang datang untuk memecah atensi kita. Contohnya apa? Yang tadi itu. Contohnya pada saat kita di pesta, kemudian tiba-tiba ada yang manggil nama kita, itu involuntary. Atau mungkin pada saat di jalan, ternyata tiba-tiba ada orang nongol dan kita tabrak gitu. Nah itu adalah stimulus yang involuntary, kita tidak menginginkan dia hadir. Seperti itu. Oke, penjelasan ketiga yaitu ADHD dan autism. ADHD. Untuk ADHD ini, attention deficit hyperactive disorder. Nah, hal ini biasanya ditemukan saat anak berada di kelas dan diharapkan duduk oleh gurunya. Apakah dia tetap diam dan mematuhi perintah guru atau malah sebaliknya gitu. Jadi bisa diketahui ya, sering dijumpai pertama kali, sering guru-guru tuh aware anak ini kira-kira ADHD atau tidak ya dari itu tadi. Ketika apakah dia bisa konsentrasi dengan tugasnya, mengerjakan tugas dengan baik di mejanya gitu. Nah, untuk mendiagnosis ADHD ini tidak sembarangan, bukan berarti anak kecil yang suka lompat-lompat, suka lari-lari, aduh, berarti anak itu ADHD ya gitu. Tidak semudah itu. Jadi ada 6 dari 9 gejala kurang perhatian atau inattention dan 6 dari 9 gejala dari hyperactivity and impulsivity dan itu harus dijumpai atau dialami oleh orang tersebut paling sedikit yaitu selama 6 bulan. Nah, gitu. Jadi memang ADHD ini ada yang cenderung mengalami symptom of inattention gitu ya. Gejala kurang perhatian, kurang bisa memperhatikan gitu. Bukan berarti kurang perhatian dari orang tua bukan, tapi kurang bisa memperhatikan. Ada juga yang memang cenderung mengalami symptom of hyperactivity and impulsivity. Jadi memang cenderung mereka melakukan gejala-gejala ini. Nah, contohnya symptom of inattention ini adalah yang pertama sering berlari gitu ya. Untuk yang inattention ini kesulitan memberikan perhatian pada tugas gitu. Atau pun saat bermain mereka kadang sulit memperhatikan misalnya emang ini waktunya siapa, gilirannya siapa gitu. Tadi gilirannya siapa, sekarang peraturan apa yang harus dilakukan pada permainan tersebut. Dan anak-anak yang mengalami symptom of inattention ini sering sekali mudah untuk didistraksi atau diganggu, diganggu pikirannya, ke distract gitu. Nah, kemudian untuk contoh dari symptom of hyperactivity and impulsivity, ini contohnya adalah sering sekali berlari, memanjat
gitu ya. Kemudian dia suka menginterupsi atau mengganggu orang lain. Itu adalah contoh-contoh orang yang mengalami simptom of hyperactivity. Nah, untuk prevalensinya, untuk ADHD ini laki-laki itu sekitar 10 kali lebih besar mengalami kecenderungan untuk didiagnosis sebagai ADHD daripada perempuan. Gitu. Ada ADHD yang cenderung hanya inattention saja, ada yang cenderung hanya hyperactivity and impulsivity aja, ada juga yang kombinasi di antara keduanya. Nah, kemungkinan penyebab gangguan dari ADHD ini yang pertama yaitu faktor keturunan berperan penting mengakibatkan ADHD. Jadi keterwarisan perkiraan ADHD itu cukup tinggi ya teman-teman ya, 75% sampai 90% untuk diwariskan ke keturunannya. Nah, penyebab yang kedua yaitu dimungkinkan adanya kerusakan pada korteks prefrontal. Nah, kerusakan ini yang menyebabkan gangguan perhatian atau mudah terganggu, distract, lupa, atau perencanaan yang buruk secara berulang, dan pastinya melakukan hyperactivity. Itu adalah penyebab yang dimungkinkan terjadi pada anak-anak dengan ADHD. Selanjutnya adalah autis. Ya. Nah, autis ini merupakan kegagalan untuk mengembangkan hubungan sosial yang normal dengan orang lain, gitu. Gangguan komunikasi, contoh-contoh simptomnya adalah gangguan melakukan komunikasi, dia sering melakukan repetisi pengulangan terhadap kata-kata yang dia ucapkan, atau stereotip behavior, yaitu perilaku yang stereotip. Jadi contohnya dia sering memukul-mukul meja misalnya ya, atau mungkin sering memukul-mukulkan pensil ke meja gitu ya, sambil ya dia ingin saja melakukan hal itu dan dilakukan berkali-kali, stereotip gitu. Nah, autism ini berasal dari bahasa auto yang berarti self dan ism yaitu condition. Jadi kondisi yang berfokus pada dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, penderita autis ini sebenarnya teman-teman, mereka itu membentuk pikiran yang disebut dengan theory of mind. Jadi, artinya mereka tidak dapat memprediksi. Mereka tidak dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia lainnya dalam kaitannya dengan kondisi mental mereka. Mereka memiliki pikiran mereka sendiri, jadi mereka tidak dapat menyimpulkan pikiran, perasaan, dan niat orang lain karena mereka memiliki teori pada pikirannya sendiri. Nah, penderita autis ini umumnya menunjukkan perilaku yang abnormal, teman-teman. Misal dia sangat terobsesi dengan menyelidiki benda-benda, bahkan mengendusnya, kemudian merasakan teksturnya, jadi sangat penasaran gitu ya. Misalnya ada bola, dia tuh dilihat berkali-kali, dilihat dibolak-balik gitu, kemudian sampai diendus, merasakan teksturnya, memindahkan kembali dan sebagainya gitu. Nah, tapi ada juga pada suatu kasus terkadang anak dengan autis ini menjadi sangat terikat dengan objek tertentu dan bersikeras untuk selalu membawanya. Jadi dia memang banyak dijumpai, kayak misalnya dia punya boneka kesayangan yang selalu dibawa kemana-mana, sama sekali tidak mau pisah dengan objek tersebut gitu. Nah, anak dengan autis ini juga seringkali menjadi sangat marah ketika ada sesuatu yang menghalangi keinginannya. Kemungkinan penyebab dari penderita autis ini yang pertama yaitu, jadi begini teman-teman, saat ini peneliti dan profesional kesehatan mental itu memang yakin bahwa autisme itu disebabkan oleh faktor biologis. Namun, orang tua sangat tidak berhak untuk disalahkan, bahkan harus diberikan bantuan dan simpati. Gitu. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa orang tua dari anak-anak autis ini adalah orang tua yang sangat sabar, sangat hangat, ramah, serta responsif sebagaimana orang-orang tua lainnya. Gitu. Nah, terus apa dong penyebabnya? Lebih spesifik lagi kita bicara tentang inheritance, yaitu pewarisan. Jadi tingkat kesesuaian untuk autisme pada kembar monozigot itu adalah 70% dan kembar dizigot adalah 10%. Jadi memang cukup tinggi
sebagai faktor genetik atau keterwarisan. Oke, kemudian studi genetik menunjukkan bahwa gangguan autistik dapat disebabkan oleh berbagai mutasi langka, ya, terutama yang mengganggu perkembangan neurologis dan komunikasi. Kemudian ada juga bukti yang menunjukkan bahwa 10% orang-orang yang mengalami autis ini juga disebabkan oleh rubella atau campak Jerman selama kehamilan, atau juga adanya encephalitis oleh virus herpes dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dapat pula autis ini terjadi karena gangguan pada tahap organogenesis. Jadi pada saat janin itu memang membentuk organ-organnya, yaitu ketika usia 20-40 hari, ya, setelah pembuahan itu mereka mengalami organogenesis. Nah, di sana terjadi gangguan pada tahap tersebut. Kemudian yang terjadi pada orang-orang autis ini pada usia 4 tahun, amigdala pada orang autis ini lebih besar daripada non-autis, gitu. Tetapi pada masa dewasa awal, ukurannya sama dengan amigdala orang-orang non-autis, gitu. Tapi memiliki neuron yang lebih sedikit untuk orang-orang autis ini. Nah, perkembangan amigdala pada orang dengan autis ini setidaknya sangat bertanggung jawab atas rendahnya tingkat kontak mata kepada orang lain. Bahkan anak-anak dengan autis ini memiliki kesulitan untuk memahami kondisi emosional orang lain. Jangankan memahami kondisi emosi orang lain, untuk dapat menatap mata lawan bicara itu juga sangat susah gitu ya. Tergantung dari tingkat autis yang dialami oleh seseorang. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Nah, itu tadi penjelasan teman-teman dari materi hari ini, yaitu tentang perception and attention, dan saya juga membahas sedikit tentang gangguan, di mana adanya ADHD dan autisme. Dan kedua gangguan tersebut melibatkan sistem sensori dari seseorang. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Silakan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke dosen masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.